Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila wahai Muhammad mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman, tuh kalian ya Allah kepada siapa? Apabila konsep keimanan mereka telah sesuai dengan konsep keimanan kalian, faqad ihtadaw, maka hakikatnya mereka telah berada di atas petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, malam ini kita mulai pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Namun sebelum masuk ke pembahasan kitab, ya, ada beberapa nilai yang kami lihat penting untuk disampaikan, ya, untuk kembali menyegarkan, mengulang, dan menyampaikan untuk yang belum memang mengetahuinya. Berbicara tentang urgensi mempelajari akidah salafiyah. Kenapa harus mempelajari akidah salafiyah? Ya, yang bukan lain, akidah salafiyah adalah akidah yang sahihah. Urgensi mempelajari akidah salafiyah. Jadi ahamiyah dirasat al-aqidah al-islamiyah sahihah, urgensi untuk mempelajari, pentingnya mempelajari akidah Islamiyah yang sahih, okay? Itu titiknya, titik berat kepentingannya itu ada pada fi jam'i kalimatil muslimin, untuk menyatukan kalimat para kaum muslimin, wa rabtuhum bi rabbihim wa malikihim, dan mengikat mereka dengan Rabb mereka, ya, mengikat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, liyuhaqqiqu al-ubudiyah as-sahihah, agar dengan itu mereka dapat merealisasikan penghambaan diri yang benar, yang tepat, ya, ibadah yang tepat, ala muradillah, penghambaan diri yang memang sesuai dengan maksud Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzihu 'anil nadhir wan nid wal mathil, dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang menjadi sekutu baginya, pesaing baginya, dan serupa baginya, ya. Dan juga dengan mempelajari, jadi dengan mempelajari akidah sahihah ini, yakni dengan itu para kaum muslimin memiliki satu nilai yang dengan itu mereka disatukan, okay? Satu undang-undang, satu nilai yang mereka dengan itu bersatu di atas sebuah keyakinan yang sama. Dan keyakinan tersebut yang mereka bersatu di atasnya adalah sesuatu yang benar, yang sahih memang, yang benar-benar memang mengikat antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu akhirnya tujuan penciptaan mereka di muka bumi untuk, yaitu untuk beribadah kepadanya, kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, okay? Tujuan penciptaan mereka yang merupakan ibadah, jadi tujuan yang jadi ibadahnya ini ibadah yang benar, memang sesuai dengan maksudnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan mempelajari akidah ini, akhirnya kita dapat mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tak layak baginya, ya, dari sifat-sifat atau dari apa-apa yang dijadikan oleh para manusia sebagai sesembahan-sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga dengan mempelajari akidah ini, yadfa'u bidzalika tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Dengan mempelajari akidah yang sahih ini, dengan ini kita dapat menepis, membantah, okay, penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Okay? Takwil, tahrif, intihal, okay? Upaya-upaya penyimpangan di dalam agama ini yang dilakukan oleh para
wali-wali syaitan, okay, itu dapat kita tepis, dapat kita bantah, dapat kita lawan, dapat kita hancurkan, gitu, dengan mempelajari akidah ini. Ya, liyu'idu lil ummah al-islamiyah majdaha at-talid, yang dengan itu maka niscaya akan dapat dikembalikan keagungan umat Islam ini yang hilang, yakni hilangnya keagungan dan kejayaan umat Islam ini karena terjauhkannya mereka dahulu dari akidah yang sahih. Terjauhkannya mereka dari akidah yang sahih, terjauhkannya mereka dari penghambaan diri yang sesuai dengan maksud Allah. Oke? Mereka menghambakan diri, merasa menghambakan diri beribadah kepada Allah, tapi apakah sesuai dengan apa yang Allah maksud? Subhanahu wa ta'ala, apakah sesuai penghambaan diri mereka, ibadah mereka itu dengan apa yang diajarkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Tuh. Nah, virus itu, error itulah yang akhirnya menghilangkan kejayaan dan kebesaran keagungan umat ini terdahulu. Dengan mempelajari akidah ini, maka penyimpangan-penyimpangan tersebut yang merusak akidah tadi dapat dibantah, ditepis. Oke? Sehingga dengan itu dapat dikembalikanlah keagungan umat ini yang sebelumnya telah hilang darinya. Ya. Wifqan lil fahmi alladhi salakahu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi zakkahum rabbuna biqaulihi. Ya. Ini akidah Islamiyah yang sahih, yang sesuai dengan pemahaman yang difahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesuai dengan jalan yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah sendiri yang telah mentazkiyah jalan beragama mereka, metode jalan beragama nih, bahasa kitanya metode beragama. Oke? Manhaj, metode beragama, konsep beragamanya. Oke? Yang dimana Allah sendiri yang mentazkiyah mereka, Allah sendiri yang merekomendasikan mereka dan memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Allah berfirman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan kaum terdahulu, kaum muslimin terdahulu, baik dari golongan muhajirin dan ansar, yakni para sahabat. Ya. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yakni mengikuti muhajirin dan ansar, mengikuti jalan beragama mereka, mengikuti metode beragama mereka, mengikuti sabil mereka, mengikuti manhaj mereka. Berakidah hanya sebagaimana mereka berakidah, beribadah hanya sebagaimana mereka beribadah, bermindset di dalam beragama sebagaimana mereka bermindset di dalam beragama. Tuh. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar, mengikuti para sahabat Rasulullah bi ihsan, dengan baik, itulah radhiyallahu anhum, itulah orang-orang yang Allah meridhoi mereka. No. Jadi keridhaan Allah ada pada para kaum muslimin yang mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragamanya. Keridhaan Allah ada pada mereka. Maknanya, mereka yang berpaling dari jalannya para sahabat di dalam beragama, Allah tak meridhoi mereka. Artinya begitu. Ridha dari Allah artinya mahabbat, love, cinta. Ya. Keridhaan Allah hanya ada pada jalan tersebut. Bagi mereka yang mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhu. Wa radu anhu, tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang memilih untuk mengikuti jalan metode mereka di dalam beragama. Hakikatnya mereka memang meridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah. Ya. Jadi Allah sendiri yang mentazkiyah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan kita, menegaskan pada kita bahwa keridhaan Allah ada pada mereka yang mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum. Maka bagi mereka yang memang mencari kebenaran, adakah pilihan lain, jalan lain yang mau mereka tempuh? Apabila memang Allah yang mereka kejar, ya,
selain jalannya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh para sahabatnya tersebut radhiyallahu anhum. Qala Syatibi fil Muwafaqat. Al-Imam Syatibi rahimahullah berkata di dalam Al-Muwafaqat, "Wa man abghadahum faqad abghadan nabiyya alaihi salatu wassalam." Maka barang siapa yang membenci para sahabat, hakikatnya mereka telah membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madzaka min jihad kaunihim ra'auhu wa jawaruhu aw hawaruhu faqat. Ini bukan hanya karena dikarenakan para sahabat adalah orang-orang yang melihatnya, hidup bersamanya, dan berbicara, berdiskusi dengan nabinya saja. Bukan hanya karena sebelah situnya kita memuliakan dan mengagungkan para sahabat. Idz la maziyyata fi dzalik. Kalau kita mengagungkan dan memuliakan sahabat hanya karena mereka melihat nabi, hanya karena mereka duduk dan berbicara bersama nabi, nggak ada lebihnya kalau gitu sahabat. Bukan karena itunya. Innama huwa li syiddat mutaba'atihim. Tuh. Kita agungkan dan muliakan para sahabat ini karena betapa mereka sungguh-sungguh di dalam berittiba kepada nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Wa akhdhihim anfusahum bil amal ala sunnatihi, dan betapa mereka benar-benar mendisiplinkan diri mereka untuk beramal hanya sesuai dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani orang-orang yang cuma sekedar bertemu, melihat, ngobrol sama Nabi, apakah kemudian mereka dapat rekomendasi dari Allah dan Rasulnya? Lah, munafikin. Kita memuliakan sahabat bukan karena mereka ngelihat Nabi, ngobrol sama Nabi, bukan. Tapi karena mereka memang benar-benar kaum yang tidak ada dunia mengenal cinta yang lebih besar daripada cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La Romeo and Juliet wala Samson and Laila. Cinta yang paling besar yang pernah dikenal muka bumi adalah cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta itu terrealisasikan dalam apa? Ittiba mereka yang luar biasa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita ngikutin mereka, bukan karena mereka pernah majelas sama Rasul doang, bukan cuma ini. Kalau itu doang mah nggak ada lebihnya. Paham ya? Dan betapa mereka benar-benar mendisiplinkan diri mereka di dalam beramal sesuai dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar membelanya. Wa man kana bihadhil mathabah, maka kaum manapun hakikatnya yang memang posisinya sedemikian rupa benar-benar berittiba dan benar-benar berdisiplin di atas sunnah, benar-benar membela mati-matian sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, haqiqun an yuttakhadha qudwah. Maka kaum demikian, kaum manapun yang bersifat demikian, oke? Maka layak sungguh mereka, worth it, deserve untuk dijadikan qudwah, tauladan, untuk dijadikan patokan. Taj'al siratahu kiblatan, yang akhirnya sirah mereka dijadikan kiblat. Yakni dijadikan tempat meniti, mencari petunjuk bahkan. Ya, demikian gambaran betapa urgensinya untuk mempelajari akidah sahihah, yang dimana akidah sahihah tersebut bukan lain adalah akidah yang diwariskan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka lah tersebut yang Allah ridhoi mereka. Tuh, kaum yang kita sebut dengan nama as-salaf as-salih. Dan pemahaman mereka tersebutlah yang kita namakan pemahaman salafiyah, salafism. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad wa abarraha. Kemudian Allah temukan hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata adalah sebaik-baiknya hati manusia dan hati yang paling tulus. Fastafaha li risalati. Allah pilih hati tersebut untuk diberikan risalah padanya, mission. Ar-risalah yakni mission, risalah, diberikan syariat padanya, turunkan syariat. Tsumma nadhara fi qulubil ibad. Kemudian Allah kembali melihat hati para manusia.
Fawajada quluba ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Kemudian Allah temukan hatinya para sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum khaira qulubil ibad wa abarraha ba'da nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata adalah sebaik-baiknya hati manusia dan hati yang paling tulus setelah hati nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fastafaha, maka Allah pilihlah hati-hati tersebut. Oke? Untuk menjadi para orang-orang yang berjuang menemani perjuangan berdakwah, menjadi wazir, menjadi para wakil-wakil, menjadi para perpanjangan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Maka apapun yang dilihat para kaum muslimin tersebut, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun yang mereka lihat pada saat itu adalah hasan, baik, maka itu adalah hal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ra'auhu sayyi'an, dan apapun yang mereka lihat menurut mereka itu adalah buruk, fahuwa indallahi sayyi', maka pastilah hal tersebut buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penilaian mereka. Lihat, penilaian para sahabat radhiyallahu anhu. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqis ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Apabila kau melihat seseorang dia mencela-cela salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang zindiq, ya, munafik yang membawa kemunafikan di dalam hatinya, munafik besar, kubro. Wadzalika anna Rasul sallallahu alaihi wasallam indana haq. Kenapa demikian? Dikarenakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita Rasul adalah hak. Ya? Apa yang datang darinya adalah kebenaran. Wal Quran hak. Dan demikian apa yang dibawakan Al-Quran adalah hak yang kita yakini. Wa innama adda ilaina hadzal Qur'ana was sunan, dan bahwasanya yang menyampaikan seluruh Quran dan sunnah-sunnah Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam, yang menyampaikannya kepada kita hanyalah, nggak ada kaum lain, hanyalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini Al-Quran hak, kita meyakini sunnah-sunnah Rasul adalah hak, dan nggak ada kaum lain yang mewariskan Al-Quran dan mewariskan sunnah Rasul kepada kita kecuali para sahabat-sahabat Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Innama yuriduna ay yukhriju syuhudana liyubtilul kitab was sunnah. Mereka yang mencela-cela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni membenci mereka, mengingkari konsep dan metode mereka di dalam beragama, mengingkari pemahaman mereka, gitu. Mereka hakikatnya mau membatalkan rantai hak kita, rantai penyampai kebenaran kita, para saksi-saksi kita. Ya? Yang tujuannya dengan itu mereka dapat membatalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu. Kalau mereka berhasil menghantam sahabat, mereka akan membatalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal jarhu bihim aula wahum zanadiqah. Dan celaan kepada mereka yang mencela para sahabat Rasul dan membenci sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpaling dari jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya mereka lebih layak untuk dicela. Ya? Mereka lebih layak untuk dicela. Demikian Imam Malik juga rahimahullah berkata tentang orang-orang yang mencoba mencela-cela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama aradu at-ta'na fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqdiru. Hakikatnya mereka ini maunya sebenarnya, bukan lain. Mereka ini maunya mencela Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yaqdiru, tapi mereka enggak mampu.
Karena kalau celah Rasul langsung ketahuan, udah lu bukan Islam memang. Gitu. Akhirnya mereka mencela para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Dan mereka mau menghancurkan kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebarkan keraguan di hati kaum muslimin kepada para sahabat yang menyampaikan Quran dan sunnah. Kalau muslim udah ragu kepada para sahabatnya, akhirnya mereka meragukan Quran dan sunnah yang datang melalui jalur mereka. Tuh. Demikian kenapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu paling banyak dihantam sama para kaum munafikin, zindik dan orang-orang kafir. Kenapa? Karena beliau paling banyak menyampaikan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berhasil dibatalkan kepercayaan kaum muslimin kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka banyak nilai-nilai ilmu yang hilang, yang berhasil dihilangkan dari umat Islam. Kenapa? Karena jalurnya lewat Abu Hurairah. Ya. Sahajatuna ilal aqidah wifqan li fahmi salafina salih, maka hakikatnya urgensi kebutuhan kita kepada metode akidah yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh asyad min hajatina ila ta'am wa syarab. Sungguh jauh lebih besar kebutuhan kita terhadap hal itu daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Oke? Kebutuhan kita kepada akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh itu jauh lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Idhiya ghada'ur ruh, dikarenakan akidah tersebut adalah makanan bagi jiwa. Wa ta'am wa syarab ghada'ul jasad. Adapun makanan-makanan dan minuman-minuman yang kita tahu itu hanyalah makanan bagi fisik, bagi jasad. Alladzi sayubla wa ya'kuluhu ad-dud. Makanan bagi jasad, bagi fisik yang toh akan hancur dan dimakan sama cacing. Ya. Adapun jiwa, ruh, maka akan hidup di next chapter. Awas. Ya. Falizaman lizaman ala abna'il ummah. Maka wajib, sungguh wajib ke atas seluruh anak umat Islamiyah an yadrusu hadhil aqidah as-sahihah. Sungguh wajib mereka untuk mempelajari akidah yang sahih ini. Wa yafqahuha. Wajib mereka untuk memahaminya dengan baik. Liyuhaqqiqu al-ubudiyyah ala muradi syar'il hanif. Yang dengan itu mereka dapat merealisasikan ibadah penghambaan diri yang sesuai dengan maksud syariat yang hanif ini. Hanif yakni al-ma'il 'anil syirk, yang terjauhkan dari kesyirikan. Ya? La ala muradil hawa, bukan ibadah-ibadah yang lebih sesuai dengan desire, dengan hawa nafsu wasyaitan, dan lebih sesuai dengan bisikan syaitan. Ya. Maka kita telah ketahui urgensi untuk mempelajari akidah sahihah, dan akidah sahihah tersebut bukan lain adalah akidah para kaum salafus saleh yang akhirnya terbentuk di dalam sebuah metode beragama yang disampaikan oleh dakwah salafiyah. Ya. Maka setelah kita ketahui itu, nggak ada pilihan lain kecuali kita menyimpulkan bahwa apa hukumnya untuk bersalafi, apa hukumnya untuk bersalafi. Hukumnya wajib, kalau enggak dosa. Ini bukan pilihan. Ini bukan option. Hukumnya wajib bersalafi. Karena kalau nggak bersalafi, dosa. Paham? Ya? Kita lihat perkataan para ulama dalam hal tersebut. Wujubul akhdh bimanhajis salaf. Wajibnya mengambil, mengikuti manhaj salaf. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, la aiba ala man azhara madhhab as-salaf. Sungguh tidak ada aib bagi mereka yang menampakkan madhabnya salaf, yakni manhajnya salafi. Wantasaba ilaihi wa'tazza ilaihi, dan menisbahkan diri kepadanya, mengafiliasikan diri, menyandarkan diri kepada salafiyah, kepada pemahaman salaf.
Bal yajib qabul dzalik, bahkan justru malah wajib menerima hal tersebut bil ittifaq, demikian ijma', disepakati. Fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqan, karena metode beragama para salafus saleh ini bukan lain, itu adalah hak. Maknanya metode-metode lain di dalam beragama selain metode salaf adalah batil. Itulah jalan yang satu. Yang lain adalah jalan yang 72 itu. Maka apa hukumnya setelah kita ketahui itu? Apa hukumnya bersalafi? Ibrahim An-Nakhai rahimahullah tabi'in berkata, "Lau balagani 'an as-sahabah annahum lam yujawizu bil wudu' dhafran ma jawaztu." Andai saja sampai kepadaku kabar dari para sahabat bahwasanya mereka tidak melewatkan satu kuku pun di dalam wudu, maka aku tak akan melewatkannya. Maka aku tak akan melewatkannya. Yani apabila ada kabar dari para sahabat bahwasanya di dalam wudunya mereka basuh tangan, kukunya nggak dibasahin, gitu. Andai saja ada kabar demikian dari sahabat, maka aku akan ikuti dan aku nggak bakalan lewatin dengan wuduku kuku tersebut. Andai saja iya. Ya. Wa kafa bil qaumi wizran an tukhalifa a'maluhum a'mala ashabi nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah dosa bagi sebuah kaum ketika amalan-amalan yang mereka lakukan menyelisihi amalan-amalan para sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tuh, dosa. Berarti hukumnya apa? Ngikutin amalan nabi, amalan sahabat nabi? Wajib. Cukuplah dosa bagi sebuah kaum ketika amalan-amalan yang mereka lakukan menyelisihi amalan-amalan para sahabat nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oke? Faham nggak kita? Kalimat cukuplah di dalam bahasa Arab. Cukuplah maknanya apa? Begini. Kayak misal Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bi kulli ma sami'a." Ya, atau kafa bil mar'i itsman an yuhaddits bi kulli ma sami'a. Cukuplah dosa bagi seseorang ketika dia selalu aja mendengar apapun disampaikan, Cukuplah bagi dia dosa itu. Maknanya apa? Dosa itu aja udah fix bisa ngancurin dan mencelakakan dia. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Gitu, artinya itu begitu. Paham nggak? Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah dengan kematian sebagai penasehat. Yani orang yang mencari nasihat di dalam kehidupan, mencari jalan keselamatan, mereka melihat kematian, ini harusnya udah cukup membuat mereka untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri menghadapi kematiannya kelak. Iya kan? Belum lagi nasihat-nasihat dari yang lain. Gitu itu. Paham nggak? Cukuplah itu artinya begitu. Cukuplah bagi sebuah kaum dosa ketika amalan-amalan mereka menyelisihi amalan-amalan para sahabat Nabi mereka. Tuh, dosa 11 itu aja udah fix bikin hancur dan celaka sebuah umat. Belum lagi dosa-dosa yang lain. Tuh, maknanya begitu. Itu cukuplah, itu begitu. Ya. Kafa bil qaum, cukuplah bagi sebuah kaum wizron, dosa, antu khalifa a'maluhum a'mala ashabi nabiyihim. Ketika amalan-amalan yang mereka lakukan menyelisihi amalan-amalan para sahabat Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Wal atharu 'ani tabi'in wa tabi'ihim mustafidatun bidzalik. Dan quotes athar yang diriwayatkan dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in di dalam makna ini, oke? Itu begitu banyak membanjiri, yakni begitu banyak menekankan hal yang sama ini. Ya. Baik, ini kan dapat kita pahami ya dari perkataan para salafus saleh. Dapat kita semakin simpulkan apa hukumnya bersalafi. It's not an option, bro. Itu bukan pilihan. It's not an option. Itu bukan pilihan. It's an obligate. Itu kewajiban.
Hah? Wa misdaqu hadhihi, dan pembenaran dari dogma-dogma demikian adalah tentunya banyak ayat-ayat dan hadis-hadis. Ya, di antaranya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila wahai Muhammad, mereka telah beriman sebagaimana kalian beriman, tuh kalian ya Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah, dan ada pilihan lain nggak? Apabila konsep keimanan mereka telah sesuai dengan konsep keimanan kalian, faqad ihtadaw, maka hakikatnya mereka telah berada di atas petunjuk. Nah, wa in tawallaw, tapi kalau mereka berpaling, yakni nggak mau mengikuti konsep keimanan ala kalian wahai Muhammad dan para sahabat Muhammad, itu artinya begitu jangan. Wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq, maka hakikatnya mereka berada di dalam syiqaq, perpecahan, furqah. Karena yang jamaah adalah yang sesuai dengan pemahaman Muhammad dan para sahabat. Dapat gak? Yang jamaah adalah yang sesuai dengan hak, yaitu yang sesuai dengan pemahaman Muhammad dan para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patokannya bukan pada jumlah, ingat. Jamaah nih. Makanya ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wal furqah. Iya gak? Walau, tapi kalau mereka berpaling, yakni berpaling dari metode beragamamu, manhajmu wahai Muhammad dan manhaj para sahabatmu ini, murid-muridmu, fa innamahum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka di dalam perselisihan, dalam perpecahan. Sayakfikahumullah, Allah akan mencukupkanmu dari mereka. Loh, maka dituntut kita untuk beriman sebagaimana imannya, yakni konsep metode beriman yang berakidah dan beramal sebagaimana iman yang kita yakini, mencakup ucapan, keyakinan dan amalan, itu iman. Itu semua unsur keimanan. Maka dituntut kita untuk berucap, beramal, berkeyakinan sebagaimana keyakinannya Rasulullah dan para sahabat, dan itulah yang fix dibilang hidayah. Faqad ihtadaw. Ya, wa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq. Allah mengancam mereka yang berpaling dari jalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan para orang-orang yang beriman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, dengan kesengsaraan. Allah ancam mereka dengan fitnah ya di dunia ya di akhirat. Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang baginya petunjuk, setelah terang baginya petunjuk. Yani seseorang melakukan kekeliruan tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, tapi berangkat dari ketidaktahuan, uzur. Ya kan? Tapi min ba'di ma tabayyana lahul huda, tapi setelah fix datang baginya petunjuk, setelah disampaikan yang kau yakini ini, akidah ini enggak ada ajarannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kau lakukan ini enggak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah datang baginya petunjuk. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, kemudian dia ikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman, tuh jalan tadi. Metode beragama. Orang-orang yang beriman, siapa orang-orang beriman di KT di Kuning? Siapa ya? Waktu itu ayat yang turun yang beriman siapa ya? Ada pilihan lain nggak? Nggak ada pilihan lain. Mengikuti jalan lain selain jalannya para sahabat, ya, maka kami hukum nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling, diserongin mukanya. Oke? Maknanya apa? Ibnu Katsir berkata, nuzayyinu lahu dhalalatih, kami hiasi baginya kesesatan-kesesatannya, sehingga dia makin yakin, makin larut di atas kesesatannya. Ya, ini kalau kata harta nih istidraj. Itu nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Tuh. Itu di dunia hukumannya jal. Di dunia hukuman itu. Di akhirat nuslihi jahannam, ya, kami panggang mereka di neraka, di jahannam.
wasa'at masir. Sungguh seburuk-buruknya tempat kembali. Demikian kira-kira urgensi mempelajari akidah Islamiyah sahihah dan wajibnya seorang muslim untuk mengikuti metode beragama ala salafus saleh. Demikian. Yakini, sampaikan hal ini pada orang-orang terdekat kita, pada keluarga kita, pada kawan-kawan kita, sampaikan hal demikian. Bahwa ini bukan pilihan, ini satu-satunya jalan keselamatan. Cintai dan harapkan hidayah bagi saudara-saudara kita sebagaimana kita cintai dan harapkan bagi diri kita. Maka sampaikan apa yang ada padamu ini. Bagi saudaramu, bagi orang-orang terdekatmu, sebisa mungkin kau sampaikan. Ya. Kemudian akidah wasitiyah, karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, Ibn Taimiyah rahimahullah, Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah. Ini Ibn Taimiyah Al-Hafid, Ibn Taimiyah cucu. Karena kakeknya juga, yakni Abdul Salam Ibn Taimiyah, itu dikenal juga dengan nama Ibn Taimiyah juga, dan karyanya banyak. Ini Ahmad namanya. Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taimiyah Al-Harrani. Dia adalah seorang mujaddid, pembaharu. Ya, dari pembaharu umat. Diriwayatkan Abu Dawud rahimahullah dan juga Hakim An-Naisaburi rahimahullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli miyah sanah." Sesungguhnya Allah mengutus bagi umat ini di setiap permukaan, di setiap permulaan 100 tahun, man yujaddid laha dinaha, seseorang yang akan memperbarui agamanya, Tuh, mujaddid. Jadi mujaddid demikian kedatangannya adalah sesuatu juga yang disampaikan oleh wahyu, ya, seseorang yang memperbaharui. Tapi apa makna memperbaharui ini? Bukan melakukan dan membuat sesuatu yang baru yang sebelumnya nggak ada. Itu mah mubtadi'. Ahli bid'ah itu mah. Muhdits, man ahdatsa fi amrina hadza itu mah. Yang dibilang mujaddid, pembaharu, yakni yang mengembalikan kemurniannya setelah terkontaminasi dan rusak. Oleh seiring berjalannya waktu dan zaman, oleh syubhat-syubhat yang ada, sehingga kaum muslimin tidaklah mengenal lagi agama Islam yang hak. Yang mereka kenal adalah apa yang berjalan pada kaumnya dari kakek nenek moyangnya. Itu doang yang mereka kenal. Tuh. Datanglah seseorang yang mengembalikannya kepada kemurniannya, bukan barang baru, tapi emang barang ori. Cuman orang selama ini burem sama KW. Dan demikian tabiatnya manusia celakanya. Mereka ketika berada di padang pasir, kemudian mereka mesti survive. La yajidu ma'an, mereka tidak menemukan air kecuali air yang keruh. Tapi they got to survive, right? Tapi mereka harus survive kan? Akhirnya mereka minum dari air yang keruh itu. Iya kan? Terus minum lagi, terus minum lagi, terus minum lagi. Hari demi hari, zaman demi zaman berlalu, mereka mengkonsumsi dari air yang keruh itu. Akhirnya standar lidahnya ini berubah, zauknya. Oke? Jadilah air yang mereka konsumsi ini seajib-ajibnya air. Karena mereka minum sezaman-zaman. Ketika seorang datang, entah dari kaumnya, entah orang asing, datang membawakan bagi mereka air zam-zam atau semurni-murninya air. Ketika mereka merasakan air tersebut, mereka bilang, wah, enakan air kita. Itu tabiat orang. Kenapa? Karena they used to it. Karena mereka telah terbiasa dengan itu. Ya. Sehingga it changed them. Itu merubah mereka kebiasaan buruk itu. Merubah standar mereka. Merubah standar logik mereka. Okay? Demikian mujaddid. At-tajdid ma huwa fi haqiqat illa tanqiyatul Islam. Jadi praktek pembaharuan bukan lain yang merupakan adalah pembersihan kembali agama Islam. Minasyawaib, dari noda-noda, dari kontaminasi-kontaminasi. Wa min kulli juz'iyatin min ajza'il jahiliyah, dari setiap virus-virus jahiliyah yang kembali seringkali hidup di antara kaum muslimin.
Tsummal amal ala ihya'ihi, kemudian menghidupkan apa yang memang murni datang dari Islam, mensyiarkannya kepada para manusia khalisan mahdan, yang murni, okay? Ala qadril imkan, semampu mungkin. Demikianlah praktik pembaharuan. Makanya juklak kita, jabdes kita Ahlus Sunnah, bahkan jabdes para nabi dan rasul dari zaman ke zaman, at-tarbiyah, at-tasfiyah, wat tarbiyah. Tasfiyah artinya memurnikan. Karena mereka menghadapi kaum mesti dengan agama yang udah kotor, agama yang udah mereka campur dengan bisikan-bisikan syaitan, dan dengan manuver-manuver, dengan pembaharuan-pembaharuan, dengan bid'ah-bid'ah, muhdats, dengan inovasi-inovasi yang mereka buat. Tuh. Maka perlu tasfiyah, yakni dikembalikan lagi kepada kemurniannya, dibilangin bahwa yang ini bukan dari Islam, yang ini bukan dari Islam, ini bukan dari gitu. Dibersihkan dari TBC, takhayul, bid'ah, dan curafat. Oke? Itu tasfiyah. Dan manusia yang hidup berzaman-zaman, tidaklah mereka mengenal kecuali apa yang berjalan pada kaum mereka. Yang beneran Islam mereka nggak tahu. Nah, mereka perlu ditarbiyah, education, dididik. Bahwa yang benernya Islam sesuai dengan sunnah yang ini loh. Jadi dua sayap program itu. Tarbiyah, tasfiyah, dan tarbiyah. Ya, tasfiyah dan tarbiyah. Itu program dakwah Ahlus Sunnah, program perjuangan Ahlus Sunnah. Bodoh amatan politik mau kemana ini, itu bodoh amat, nggak ada urusan. Bodoh amat siapa yang meraih tampuk kekuasaan, bodoh amatan, nggak ada urusan. Kita situ tarbiyah, tasfiyah. Di situ udah fokus kita. Demikian para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nggak ada ambisi-ambisi merebut kursi kekuasaan apa bikin khilafah. Nggak ada. Pengen benahin, bersihin ini doang, udah. Fokus di situ doang. Boro-boro kampanye. Kayak dai-dai ono yang ngaku salafi. Tuh, gue sebut nih. Ya gak? Masih ngaku salafi lagi, nggak tahu malu. Itu tajdid. Zain. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah, awal mujaddid umat diantaranya adalah Umar ibn Abdul Aziz. Oke? Di zaman Umar ibn Abdul Aziz, mulailah dia dengan kuasa yang ada padanya, akhirnya dia memperbaharui kembali apa yang telah mulai hilang dari syiar-syiar Islam, karena menyebarnya Islam dan kemudian banyaknya kejahilan merata di antara kaum muslimin, padahal masih di zaman itu. Gitu kan? Bahkan di antara para kaum muslimin ada yang nggak tahu bahwa khamr haram. Di antara para kaum muslimin ada yang nggak tahu bahwa judi, riba haram. Tapi mereka muslim. Di zaman Umar bin Abdul Aziz. Nah, dia yang menghidupkan itu kembali. Dengan gebrakan-gebrakan kebijakan. Dia yang pertama kali memberikan perintah resmi negara untuk mencetak hadis. Buku-buku hadis-hadis dicetak dalam buku ditulis. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Mujaddid pertama. Terus tiap abad ada mujaddidnya, dan mujaddid di 67 nih Ibnu Taimiyah. Abad 6, abad 7 Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini yang kita bahas kitabnya. Tayyib. Sebab penamaan kitab ini akidah wasitiyah. Okay? Kama dzakarahu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri menceritakan di dalam Majmu' Fatawa. Qadima alayya min ard wasit. Telah datang kepadaku dari negeri Wasit. Tuh. Ba'du qudah nawahiha syekh yuqalu lahu Radiyuddin Al-Wasiti. Sebagian qadi-qadi, yakni sebagian hakim-hakim di provinsi-provinsi daerah di kota-kota daerah Wasit sana. Seseorang dari hakim mereka yang bernama Radiyuddin Al-Wasiti telah datang padaku. Min ashab Asy-Syafi'i. Dia adalah seorang pengikut mazhab Imam Syafi'i. Qadima alaina hajjan, setelah haji dia mampir ke tempat kita, ketemuan sama kita. Wa kan min ahlil khair wad din. Dia adalah seorang ahlul khair, yakni ahli kebaikan, wad din, dan juga orang yang sangat religius. Wa syaka man nasu fihi bitilkal bilad wa fi daulatit Tatar. Kemudian dia mengeluhkan kepadaku kondisi para manusia yang ada di zaman tersebut, dan dari kekuasaan dan kemudian gerakan Tatar yang mulai menghancurkan negeri-negeri kaum
muslimin. Tatar ini bukan cuma gerak mau ngancurin, cuma dia bawa kristenisasi juga ke negeri-negeri kaum muslimin. Cengli dia sama Rafidhah, cengli dia sama Kristen untuk ngancurin kaum muslimin dia. Ya. Wa min ghalabatil jahli wadh-dhulm, dan dari meratanya kejahilan dan kezaliman, wa durusid din wal ilm, dan hilangnya nilai-nilai beragama dan hilangnya nilai-nilai keilmuan. Wa sa'alani an aktuba lahu aqidatan takunu umdatan lahu. Dia, yakni Hakim Qadiyuddin ini memohon kepadaku untuk menuliskan baginya sebuah akidah, yakni buku akidah, catatan akidah. Takunu umdatan lahu, yang menjadi patokan baginya kelak, wali ahli baitih, dan bagi keluarganya. Tuh. Fasta'faitu min dzalik. Pada saat itu aku pun menolak permohonannya, aku memohon maaf dan menolak permohonannya. Wa qultu, aku bilang, qad kataban nasu aqaida muta'addidah. Para manusia telah banyak menulis buku-buku akidah beraneka ragam. Fakhudh ba'dha aqaid min a'immati sunnah, maka ambil saja buku-buku akidah yang datang memang dari imam-imam ahlus sunnah. Tuh. Fa'alaha fi as-su'al, tapi dia terus berkeras di dalam permohonannya itu padaku. Waqal, dan dia berkata, ma uhibbu illa aqidatan taktubuha ant. Sungguh aku nggak mau kecuali sebuah catatan akidah yang engkau sendiri yang tuliskan, wahai Syekhul Islam, gitu. Ya, fakatabtu lahu hadhihi al-aqidah wa ana qa'id ba'dal asr. Akhirnya ya akhir deh, aku tuliskan baginya catatan akidah ini. Oke? Waktu itu aku sambil duduk-duduk habis sholat asar. Sambil duduk habis sholat asar, iseng nulis. Jadi sebuah buku yang dikenang zaman, ditulis dengan tinta emas dari zaman ke zaman. Habis asar iseng nulis. Karena apa? Karena ada orang datang mampir minta tulisin. Ya? Fahiyya wasitiyah nisbah ilal wasit. Maka akidah wasitiyah ini nisbah kepada daerah wasit, sebuah daerah. Oke? Muhafadzah taqa' wasat al-Iraq, sebuah provinsi yang berada di sekitar tengah Irak, tengah-tengah negeri Irak, ya. Banaha Al-Hajjaj, daerah Wasit ini daerah yang dibangun dulu oleh Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi rahimahullah tahun 78 sampai 86 Hijriyah. Litakuna maqarran jadidan li junudi. Dulu awal pendiriannya adalah untuk militer base, untuk pangkalan militernya Hajjaj bin Yusuf, kota tersebut awal dibangunnya. Ya, ini yang dibilang akidah wasitiyah. Zain. Baik ikhwah, demikian kira-kira mukaddimah yang kami sampaikan untuk kitab ini. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam matan kitab Aqidah Wasithiyah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.